Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya kita bisa ketemu lagi walaupun dengan media Zoom ini. Semoga semuanya itu tetap efektif dan efisien. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung aja ya kita mulai pembelajaran kali ini. Sebelumnya kita berdoa dulu, boleh dipimpin oleh Siti Afifah. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Silakan Ibu. Ya, gimana kabarnya semuanya? Baik? Sehat? Alhamdulillah baik Bu. Ya, alhamdulillah ya. Semoga kita semua selalu sehat. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai hak atas kekayaan intelektual. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat memahami pengertian, sifat, dan prinsip dari hak atas kekayaan intelektual. Selain itu, peserta didik juga dapat mengidentifikasi klasifikasi dan dasar hukum dari hak atas kekayaan intelektual. Nah, langsung aja nih, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai hak atas kekayaan intelektual. Pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka baik bersifat sosial maupun ekonomis. Nah, tujuan pemberian hak ini tuh sebagai pelindungan hukum untuk mendorong dan menumbuhkan serta mengembangkan semangat berkarya dan mencipta. Nah, sampai ini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau sudah paham? Paham Bu. Ya, sudah pada paham ya. Untuk menambah pemahaman kalian, Ibu akan membagi kelompok. Untuk ketua kelompok yang pertama yaitu Alma, untuk kelompok kedua yaitu Nur Azlina, untuk kelompok ketiga yaitu Siti Afifah. Nah, Ibu sudah men-share nih link video YouTube di kolom chat. Nah, kalian bisa mengamati video tersebut, lalu kalian menuliskan hal-hal apa aja yang ada dalam video tersebut. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Ya, dari video tersebut nih, kita langsung ngomongin rumusan masalah ya. Nah, dari masing-masing kelompok bagaimana untuk rumusan masalah yang akan dibahas? Kalau untuk dari kelompok saya, Bu, rumusan masalahnya yang pertama itu apa aja pengertian dan sifat hak ibu. Iya. Kelompok selanjutnya gimana? Baik Bu, untuk kelompok saya, rumusan masalahnya itu adalah bagaimana prinsip-prinsip haki di Indonesia. Lalu untuk selanjutnya? Dari kelompok saya yaitu bagaimana klasifikasi dan dasar hukum haki di Indonesia Bu. Ya, nah kalian kan sudah merumuskan nih rumusan masalahnya. Kalian bisa menggali lebih dalam lagi nih informasinya mengenai rumusan masalah yang tadi. Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk mencari informasi lebih dalam lagi. Waktunya dimulai ya dari sekarang. Ibu sudah men-share nih link video YouTube di kolom chat. Nah, kalian bisa mengamati video tersebut, lalu kalian menuliskan hal-hal apa aja yang ada dalam video tersebut. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Ya, dari video tersebut nih, kita langsung ngomongin rumusan masalah ya. Nah, dari masing-masing kelompok bagaimana untuk rumusan masalah yang akan dibahas? Kalau untuk dari kelompok saya, Bu, rumusan masalahnya yang pertama itu apa aja pengertian dan sifat hak ibu. Iya. Kelompok selanjutnya gimana?
Baik Bu, untuk kelompok saya, rumusan masalahnya itu adalah bagaimana prinsip-prinsip haki di Indonesia. Lalu untuk selanjutnya, Dari kelompok saya yaitu bagaimana klasifikasi dan dasar hukum haki di Indonesia, Bu. ya, nah kalian kan sudah merumuskan nih rumusan masalahnya. Kalian bisa menggali lebih dalam lagi nih informasinya mengenai rumusan masalah yang tadi. Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk mencari informasi lebih dalam lagi. Waktunya dimulai ya dari sekarang. Nah, kalian kan sudah nih menggali lagi informasi. Nah, untuk selanjutnya itu ada pengumpulan data. Untuk kelompoknya Siti Afifah, gimana metodenya yang akan digunakan? Kami menggunakan metode examples non-examples, Bu. Oh iya, itu bagus ya metodenya. Ibu harap juga semua kelompok dapat menggunakan metode tersebut, yaitu dengan melampirkan contoh kasusnya ya. Nah, untuk sekarang yaitu ada tahap pengujian hipotesis. Nah, di sini masing-masing kelompok mempresentasikan nih hasil dari eh, pencarian informasi tersebut dan pengumpulan data yang tadi. Silakan untuk Siti Afifah. Baik. Dari kasus hak cipta si Unyil, jika dilihat dari sisi hukum perundang-undangan, terdapat peraturan hukum yang telah mengatur mengenai hak cipta, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989. Peraturan ini membahas tentang penerjemahan dan atau perbanyakan ciptaan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian, dan pengembangan ditetapkan tanggal 14 Januari tahun 1989. Begitu Bu dari kelompok kami. Iya, itu pemaparan dari kelompok Siti Afifah. Bagaimana, ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu mau bertanya. Ya, silakan Nur Azlina. Iya, pertanyaan dari saya. Jadi, bukankah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 ini adalah hanya mengatur penggunaan hak cipta tanpa memperjelas apa saja yang termasuk dalam hak cipta yang ada kelemahannya. Mengapa itu menjadi alasan dasar hukum? Segitu. Ya, silakan Siti Afifah. Iya, jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta dijelaskan bahwa pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Dalam kasus hak cipta si Unyil ini, Pak Raden selaku pelaku pertunjukan yang menciptakan tokoh si Unyil memiliki kurang kejelasan posisi dalam hukum sebab tidak termasuk dalam pencipta yang dijelaskan dalam undang-undang tersebut sehingga tidak memiliki hak cipta dari hasil ciptaannya. Begitu, Nur Azlina. Baik, terima kasih Siti Afifah. Sama-sama. Ya. Nah, kalian kan sudah nih mempresentasikan hasil kerja kalian. Nah, untuk tahapan selanjutnya yaitu merumuskan kesimpulan yang akan diwakilkan oleh kelompok Alma. Silahkan. Ya, Bu. Kalau menurut kelompok kami, kesimpulannya yaitu penindakan terhadap oknum maupun perusahaan yang melanggar hak cipta merupakan salah satu upaya yang tepat, namun akan lebih efektif apabila dilakukan pula pencegahan terhadap pelanggaran hak cipta. Misalnya itu dengan memperketat pengawasan peredaran hasil hak cipta serta memberantas pembajakan hak cipta. Ya, itu tadi kesimpulannya ya anak-anak. Nah, nggak kerasa nih waktu sudah selesai, tapi sebelum Ibu tutup, Ibu akan bertanya nih, apa sih yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Saya, Bu, Ya, silakan Alma. menumbuhkan literasi, Bu. Oke, selanjutnya siapa? Saya Bu. Ya, Nur Azlina.
Baik Bu, kalau dari saya ini, pembelajaran hari ini bisa membuat kita berani berpendapat. Oke, selanjutnya. Saya Bu, Ya. dari pembelajaran hari ini lebih berpikir secara kritis lagi. Oke. Nah, untuk menguji nih pemahaman kalian, apa sih pengertian dari haki dan sifat haki itu? Saya Bu mau menjawab. Boleh, Alma. Menurut Bambang Kesowo, haki adalah hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Nah, sifatnya itu memiliki jangka waktu tertentu dan bersifat eksklusif atau mutlak. Iya, betul sekali. Selanjutnya nih, apa prinsip-prinsip dari haki? Saya Bu mau menjawab. Boleh, Nur Azlina. Jadi prinsip-prinsip dari haki ini tuh ada 4. Jadi yang pertama itu ada prinsip ekonomi, kemudian ada prinsip keadilan, ada juga prinsip kebudayaan, dan yang terakhir ada prinsip sosial, begitu Bu. Iya, bagus ya. Pertanyaan terakhir nih, bagaimana klasifikasi dan dasar hukum dari haki tersebut? Saya Bu izin menjawab. Ya, Klasifikasi haki terbagi menjadi 2, yaitu hak cipta seperti buku, ceramah, dan lain sebagainya. Lalu hak kekayaan industri seperti paten dan merek. Dasar hukumnya yaitu terdapat di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang hak paten. ya, alhamdulillah ya semuanya sudah paham tentang haki ini. Nah, untuk tugas selanjutnya yaitu kalian merangkum materi mengenai desain produk ya dan nanti dikumpulkan melalui Google Classroom. Baik Bu. Ya, Bu, eh, pembelajaran kali ini cukup sekian. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Eh, Ibu tutup aja ya, tapi sebelumnya boleh ditutup dengan doa oleh Nur Azlina. Baik teman-teman, karena pembelajaran hari ini telah berakhir, ada baiknya kita membacakan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. alhamdulillahirrabbilalamin. Amin. Ya, sudah ya Ibu tutup pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.